Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih pagi nih, kenapa pada lemes ya? Oke, kita ada di pertemuan ketiga ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang project, kemudian kita udah belajar tentang investasi. Jadi sekarang yang kita akan pelajarin itu apa sih hubungannya ekonomi, ya, nilai uang dengan project dan investasi. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang investasi dan project ya. Menanya dong, Riri dari Riri. Kira-kira project itu apa ya Riri? Itu suatu rangkaian atau kegiatan yang akan disusun untuk membuat suatu kayak misalnya proyek jembatan atau. Oke, ya. Jadi intinya dari proyek itu pasti ada waktu tertentu. Kalau waktu tertentu pasti dia akan mempengaruhi dari uang yang kita taruh di project itu ya. Jadi kalau kita belajar tentang analisa investasi project ini, kita mau lihat project itu kalau kita sampai keluarkan uangnya MM-an itu memberikan hasil atau tidak kepada kita di masa yang akan datang. Terus layak atau tidak? Misalnya kalau kamu sekarang bikin rumah, itu manfaatnya buat kita kan ada ya. Kita tinggal di sana, kita nyaman di sana. Itu manfaat, benefit namanya. Nah kalau misalnya bentuknya project itu bisa macam-macam ya. Bisa gedung, bisa jembatan, bisa jalan. Nah itu semua harus dihitung. Jadi tidak ada investasi yang dilakukan tanpa dihitung terlebih dahulu. Karena apa? Kita akan melibatkan banyak uang di situ. Dan kalau tidak ada manfaatnya, tidak akan kembali nilainya, itu tidak boleh harusnya dibangun. Karena itu menjadi sia-sia mubazir. Gitu ya. Itu kita sekarang masuk di pertemuan ketiga, kita bicara tentang nilai waktu terhadap uang. Kenapa ada kata-kata nilai waktu terhadap uang? Itu seperti kalau bahasa Inggrisnya time value of money ya. Kenapa ada kata-kata itu? Kenapa tuh? Kira-kira apa Hadijah? Kenapa uang sekarang tuh enggak? Kenapa ada kata-kata uang berbeda kalau berbeda waktu? Kenapa kira-kira? Atau kamu Win? Kenapa tuh kira-kira? Kenapa uang tuh bisa dikatakan dikomunikasikan dengan terhadap waktu? Kenapa tuh? Dan juga resiko. Oke, berarti uang sekarang itu nilainya nggak sama ya dengan kalau kita sekarang beli nih belanja dengan uang 100.000, sekarang bisa nih beli cabai, beli ayam ya. Tapi kalau kita belanjanya nanti bulan depan belum tentu sama ya, karena ada apa? Tadi udah karena ada inflasi, karena ada apa lagi tadi? Bunga ya, karena ada resiko ya. Jadi sama. Kalau kita sekarang nanam bikin jembatan misalnya, kita habis 5 triliun. Kira-kira itu manfaatnya akan lebih nggak dari 5 triliun? Karena jangan sampai, ya seperti sekarang, harusnya kan dia memberikan manfaatnya ya akan datang. Karena itu nilai itu harus kita hitung dari sekarang. Nah itulah disebut sebagai nilai uang terhadap waktu. Uang sekarang itu nggak sama dengan uang tahun depan, uang 5 tahun yang lain yang datang nggak sama. Jadi misalnya nih ya, kalau kita sekarang menanam uang di sini 5 miliar. Kita tadi kan Winnie udah bilang ya, ada bunga di situ ya. Kita taruhlah di sini 5 miliar. Kalau kita bunga, kalau kita simpan di bank, dia kan akan menghasilkan uang dari itu ya. Kalau kita investasi sama, kalau kita investasi kan sama. Kalau uangnya kita tanam sini, pada saat di sini nilainya harusnya bisa memberikan manfaat. Harusnya artinya nilai sekarang itu memberi manfaat di masa yang akan datang, ya, investasi. Jadi kalau kita investasi sekarang, ya, itu dia harus memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nah, manfaat itu yang kita lihat, pertumbuhan uang ini menjadi berapa pada tahun yang akan datang. Misalnya 5 tahun yang akan datang. Nah 5 miliar ini nilainya tidak lagi menjadi 5 miliar ya setelah 5 tahun yang akan datang. Walaupun 5 miliar ini kita tanamkan jadi bentuknya gedung, kita tanamkan jadi bentuknya jembatan, atau kita tanamkan jadi bentuknya jalan. Gedung tuh bisa jadi bentuknya kayak mall gitu ya, hotel gitu ya. Oke. Nah ini kita perlu pahamin dulu ya tadi ya konsep awalnya kenapa kita perlu tahu
nilai uang itu berubah ya setiap waktu. Jadi nilai yang sekarang, kalau saya katakan TVM itu artinya time value of money ya. Jadi kita perlu memahami konsep nilai waktu terhadap uang. Jadi uang sekarang tidak sama nilainya 100.000, 5 tahun lagi enggak 100.000 nilainya. Itu maksudnya ya. Tadi ada risiko, karena dia ada risiko, karena ada inflasi ya. Karena ada apa lagi tadi Windy? Bunga, ya itu akan mempengaruhi semua. Jadi kalau bunga itu menurunkan daya beli orang ya, jadi nilainya bisa berubah. Kemudian ada dua yang kita kenal sederhana aja, sederhana. Bisa kalau ini uang ke depan kita sebut sebagai future value, nilai masa depan ya. Kemudian kalau sekarang ya yang kedua menghitung present value. Ini present value. Ya, future value atau ini present value. Jadi kalau kita misalnya kira-kira saya misalnya 5 tahun lagi tuh pengen punya uang 5 miliar. Berarti saya harus nyimpen uangnya berapa sekarang? Kira-kira gitu ya kalau present value, ya. Ya. Misalnya saya pengen punya uang ini deh 10 M. Misalnya saya pengen punya uang 10 M, kira-kira kalau sekarang ini saya harus punya uang berapa supaya nanti saya bisa dapat 10 M. Nabungnya berapa gitu ya. Karena apa tadi? Berharap duitnya beranak ya. Jadi kalau bunga, kita kenal ada bunga majemuk, pernah dengar ya? Bunga itu bunga bank tuh maksudnya gini, bunga majemuk tuh maksudnya gini. Bunga berbunga. Jadi kalau kita sekarang dapatnya kita nyimpan 100, bunganya 10% ya. Kalau ini nanti tahun kedua, misalnya ini tahun kedua ya, di tahun kedua. Kalau sekarang kita nyimpennya uangnya 100, ya, kira-kira di tahun kedua kalau bunganya 10%, itu jadi berapa? Kan 100.000 dikali 10% kan? Ya, ditambahkan lagi pada, ya, ini baru bunganya ya, bunganya. Berarti kalau gitu berarti 100%, 100.000 dalam kurung 1 ditambah 10%. Gitu, ngitungnya gitu. Jadi 1,1, jadi 100.000 dikali 1,1. Gitu ya. Jadi 100.000-nya pokoknya ditambah bunganya ya. Kemudian disebut sebagai bunga berbunga pada tahun kedua. Di tahun kedua ya, di tahun kedua bukan lagi dari 100.000 ya kan, tapi dari apa? 100.000 yang sudah ditambahkan dengan bunga ya gitu. Itu yang disebut sebagai bunga majemuk. Jadi bunga berbunga ya. Jadi kalau kita nyimpen uang di bank bukan kemudian tahun kelima itu 5 dikali 50 bunganya, bukan ya. Karena dia kan setiap tahun ada bunga, bunganya menjadi pokok lagi, jadi bunga lagi, itu bunga majemuk. Jadi bunga berbunga ya. Nah, itulah bunga berbunga itu yang jadi mempengaruhi nilai uang itu terhadap waktu. Dia akan terus-terusan seperti itu. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita hitung lagi tahun kedua, ini kalau ini kita kalikan 101.000 misalnya ya. Jadi 100.001. Jadi pokoknya sekarang 100.001 ya. Dikali 1 ditambah lagi 10% ya. Ya, gitu. Atau kalau memang dari pertamanya kita hitung ya berarti dia 100.000 dalam kurung 1 tambah 10.000 tambah 10% pangkat 2 ya. Dia tahun kedua. Kalau kita sampai di tahun kelima berarti dia akan menjadi, berarti pangkatnya jadi 5 ya. Ini kan tahun kedua pangkatnya 2 ya. Berarti pada tahun kelima itu 100.000, kalau pokoknya begitu 1 ditambah 10% pangkat 5 gitu ya. Jadi itu disebut bunga berbunga. Jadi itu yang tadi yang pangkat 5 itu adalah future value ya. Nilai uang pada tahun kelima ya. Kalau saya tadi bilang future value ya. Jadi kita kan tadi menghitung 2 nih ya. Present value dan future value. Kalau future value itu tadi. Jadi kalau kita tanya bunganya nih ya, kita coba cek lagi ya, kita hitung. Bisa kelihatan nggak ya dari situ? Bisa tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nanti dihitung ya, hitung sendiri ya nanti ya. Oke, ini jadi rumusnya ya. Kalau kita lihat begini, artinya berarti rumusnya untuk future value. Future value berarti kalau ini bunganya, nilainya, nilai pokoknya kita sebut X. 1 ditambah I bunga bank ya, pangkat N
Ya, rumusnya seperti itu. Jadi N ini adalah waktu. Ini adalah bunga. Ini adalah pokok ya. Gitu. Ini yang future value. Berarti kalau dia present value artinya apa? Kalau present value artinya nilai yang, kalau future value akan datang. Kalau present value nilai sekarang, ya, nilai sekarang. Jadi kalau nilai sekarang ya kebalikan dari itu, ya. Jadi kalau kebalikan, kalau nilai sekarang kita cari, berarti kalau kita balikin sama ya, berarti rumusnya kalau untuk present value 1/1 ditambah I pangkat N. Jadi seperti itu ya. Tinggal kita balik aja rumusnya. Jadi misalnya kalau kita pengen punya uang di tahun depan itu 5 tahun lagi kita pengen 5M ya. Berarti berapa nilainya sekarang? Kalau nanti 5M. Ya, berarti present value sama dengan 1 ditambah I tadi 10% mangga 5. Tapi ini 1/, ya, beda ya. Kalau tahunnya dia tahun ke-6, kita pengen punya uang tahun ke-6. Oke. Nah, sekarang bagaimana menerapkan ini nanti jadi di proyek? Tadi kan udah dijelasin ya sama Riri ya. Kamu bilang kan kalau proyek itu pada waktu tertentu ya Ri ya. Kalau untuk dikonstruksi sipil ya. Ini banyak sekali kepake ya. Itu saya udah sampaikan ya. Jadi kalau kita tanam uang 5 miliar, kira-kira nilainya jadi berapa pada tahun yang akan datang. Dan itu memberikan manfaat atau tidak proyek itu kepada kita. Dari mana sih bentuknya manfaat itu? Dari cash flow yang kita akan dapat. Contohnya kalau kamu bikin, kalian bikin misalnya hotel gitu ya. Hotel kan ada kembaliannya ya. Cash flow misalnya hotel itu disewa. Ada 10 kamar, disewa berapa, itu cash flow. Ya, cash flow itu yang kita hitung nanti di sini dan kita hitung karena cash flow itu misalnya dia tersewa kamarnya itu cash flow-nya dapat berapa 500.000 per tahun ya 500 juta per tahun ya misalnya sewanya 500 juta. Nah ini di present value kan dinilai kini kan itu hubungannya dengan proyek tadi ya seandainya kita membangun tadi satu konstruksi ya nih. Oke. Dinilai kinikan baru kita hitung dengan investasinya. Kira-kira kalau nilai yang akan datang kita kinikan, kita bagikan dengan investasi kita layak atau tidak ya. Karena itu analisa investasi proyek itu ya kita menghitung layak atau tidaknya proyek ini ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana menghitung future value ya, bagaimana kita menghitung present value. Udah tahu bedanya? Udah tahu ya? Udah tahu ya bedanya? Nggak ada yang mau tanya? Apa tuh kira-kira bedanya? Nurul. Present value sama future value tadi apa jadinya bedanya? Kalau di present itu kan di masa sekarang. Jadi nilai pokok kita itu berapa? Nah, itu untuk di masa yang akan datang menguntungkan nggak? Iya. Nah, kayak kita lihat kan nilainya akan berbeda ya nilai sekarang dengan yang akan datang. Kalau future value nilai yang akan datang, kalau present value nilai yang sekarang, ya itu ya bedanya. Tapi itu konsepnya sama, pakai bunga berbunga ya, sama. Kalau misalnya tadi kan uang pokok kita yang sekarang, tahun depan udah beda pokoknya, tahun depan beda lagi, sama. Kalau kita balikin itu juga sama, present value juga gitu. Kita harapkan 5 miliar 5 tahun lagi, kira-kira sekarang tuh nilainya berapa gitu ya, itu sama, bunga berbunga kita hitungnya, seperti itu ya. Jadi itu kalau kita menerapkan konsepnya, time value of money ini, ya seperti time value, nih TVM itu time value dalam pengambilan keputusan proyek. Jadi proyek ini kalau kita bangun itu kira-kira layak atau tidak gitu ya. Kita bisa teruskan apa enggak? Karena itu enggak boleh di mana-mana di siapapun kalau membangun itu tanpa dihitung dulu. Ini proyek bisa lanjut atau tidak gitu ya. Nah di sipil itu kan banyak tuh. Kita kan bikin jembatan ya. Kita bikin gedung, kita bikin jalan. Dan investasinya nggak kecil, nggak ada yang kecil ya. Dan itu kita harus hitung, ya. Kita hitung layak atau tidak itu bangunan itu dibangun, ya. Dia berikan manfaat tidak kepada keuangan kita. Misalnya contoh gini ya, paling sederhananya kalau orang bikin jembatan. Ini kampung, ya, kampung 1, kampung 2. Yang satunya jualan daging, satunya jualan sayur. Kalau nggak ada jembatan, mereka nggak bisa saling tukar gitu ya, lebih mahal. Karena dia mesti jualannya jadi mahal sama mereka. Jadi kalau dia bisa tuker-tuker, uangnya itu bisa lebih lancar. Pertumbuhan ekonomi itulah manfaatnya, itu ya. Manfaatnya bagi membangun jembatan.
Itu ya. Nah, itu kita hitung. Manfaat ekonominya itu kira-kira dibandingkan dengan investasinya itu layak atau tidak. Misal investasinya 200 juta, tapi memberikan manfaatnya lebih tinggi daripada itu. Nah, itu dikatakan layak investasinya, gitu ya. Makanya itu analisa investasi project itu seperti itu ya. Jadi ya kita mau lihat, oke. Ini di materi di ekonomi teknik kita. Oke. Jadi bahwa uang saat ini lebih berharga dibandingkan uang di masa depan karena potensi menghasilkan bunga, efek inflasi dan risiko. Jadi kan kalau misalnya ya, kamu nih mau dapat duit, mendingan dapat duit sekarang apa dapat nyentar. Misalnya ya, misalnya kamu dijanjiin nih, Win, saya bayar deh kamu 1 juta, tapi masih 3 bulan lagi. Mendingan kamu mintanya sekarang apa mendingan 3 bulan lagi? Sekarang dong ya. Karena apa? Karena ada risiko ketidakpastian. Iya kan? Ya itu udah konsep dari time value of money tadi. Kamu mesti nggak mau dong. Kalau ada uangnya sekarang ngapain mesti dapatnya 3 bulan lagi? Belum tentu masih hidup ya kan? Belum tuh harganya juga masih seperti itu. Kamu sekarang dapat 1 juta, kamu udah bisa beli macam-macam ya. 3 bulan lagi belum tentu kamu 3 bulan lagi tuh kamu dapat uang kayak gitu. Gitu ya. Oke, jadi itu jadi kita konsep itu tuh perlu kita tanamin karena nilai uang itu nggak sama dari waktu ke waktu. Nah ini kan memang ini inflasi, ada penurunan daya beli ya, tadi kita bisa beli macam-macam karena inflasi jadi nggak bisa ya. Gitu. Kemudian ada potensi ya karena bunga pertumbuhan uang ya, uang itu memang ada semacam trade off. Kalau kamu simpan sekarang di sini uang, mendingan kamu investasikan atau simpan di bank, itu yang kita hitung ya. Kamu punya uang nih sekarang ya, kalian punya uang, misalnya punya uang 1 miliar. Kan kita harus hitung nih ya, uang itu kalau saya simpan di deposito, mana yang lebih menguntungkan daripada saya investasi. Ya, seperti itu logikanya. Jadi kalau kalian mau investasi, kan gitu sama kalau lagi pada bangun, nanti kalau udah pada jadi insinyur sipil nih ya. Ya kan Dea, ya semangat dong Dea. Jadi nanti kalau udah jadi insinyur sipil, kalau kamu ditugaskan membangun, Dea bikin itu jalan ya 5 kilometer. Atau kamu bangun ini deh, bangun properti ya. Bikin perumahan 5 miliar kamu bikin perumahan atau 5 miliar mendingan kamu tabung. Misalnya ya. Nah cara menghitungnya begini, 5 miliar itu kira-kira akan dapatnya lebih daripada kok saya tabung atau enggak gitu kan. Nah itulah kelayakan investasi itu seperti itu. Jadi kalau saya punya uang 5 miliar sekarang, saya hitung nih, saya investasi hotel, oh dapatnya sekian. Kalau kita menghitung risiko, kita menghitung inflasi, kita menghitung semuanya, lalu bandingkan dengan bunga bank, ya kan? Kalau kita simpan di bunga bank cuma 12% atau 9% lah ya. Tapi kalau kita simpan jadi investasi dia bergurihnya lebih banyak ya. Tapi ingat pasti dia ada kata-kata risiko ya. Ketidakpastian di masa depan. Karena itu biasanya lebih tinggi. Kalau risikonya makin tinggi ya dia akan punya lebih tinggi lagi ini hasilnya. Oke, ini ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini? Pertanyaan dulu, ya gimana Dea? Ini kan misalnya kan kalau kita buat hotel nih, itu kan kita ada untungnya nih dari bangun investasi, ya menggunakan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita buat jembatan ini, tapi kita mengambil per orang yang mau lewat jembatan itu 2.000. Iya bisa banget kayak gitu. Itu yang terjadi kalau di jalan tol. Jalan tol itu investasinya kan besar sekali ya. Kita masuk ke tol itu bayar kan? Jangan gitu jembatan yang di Madura ya masuk lewat jembatan mahal-mahal. Tujuannya apa? Ya untuk mengembalikan tingkat investasi tadi. Tapi berapa nilai yang itu juga harus dihitung. Itulah kita kan melakukan analisa investasi kita ya untuk infrastruktur itu bisa begitu. Nah ingat ya tapi infrastruktur itu ada 2 ya. Jadi infrastruktur yang sifatnya komersial, yang satu lagi pelayanan ya. Nah kalau pelayanan kita memang lihat dia benefitnya apa terhadap masyarakat. Kita bisa menghitungnya menjadi seperti uang. Berapa kalau kita kembalikan. Sama seperti itu. Kalau hotel, jembatan bisa kita charge juga. Tapi kalau di pemerintah ya dia punya kewajiban pelayanan. Tapi sekalipun pemerintah kita juga harus hitung. Kan ada namanya benefit dibandingkan cost. Berapa besar benefit dibandingkan dengan cost. Itu semua pakai konsepnya ini time value of money tadi. Ya uang yang kita tanamkan berapa ya bisa balikin ke kita berapa, manfaatnya apa ya. Manfaatnya itu semua menggunakan time value of money.
itulah di ekonomi teknik. Kita sampai jam berapa ya? Oke. Oke, kita lanjutin. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi nggak? Tadi Dea bagus ya pertanyaannya, Dea. Dea bagus tadi. Ada lagi mau tanya? Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Utami, kamu mau nanya tuh, Utami? Riri, nernya Riri. Mau tanya? Paham ya? Paham? Oh mantap ya. Pada pinter-pinter, pada pinter. Oke, tadi ini yang rumus yang tadi udah Ibu sampaikan ya. Ya kita rumus present value yang kita pakai, kemudian future value ya, seperti ini. Ini nggak perlu dihafalin ya. Ini kita bisa pakai logika aja. Kalau bunga banknya segitu, tahun depan jadi berapa? Kemudian yang jadi bunganya bunga majemuk ya. Jadi bunga berbunga gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini Ibu kasih tugas buat kalian. Nanti didiskusikan. Ya, nih. Cobain aja. Ya, ini contoh aja ya. Tapi kalian coba sendiri sebelum ini dicoba. Kalau Anda menabung 1 juta dengan bunga 10% per tahun selama 3 tahun, jadi berapa uangnya? Tadi udah dikasih contoh ya. Udah bisa ya. Coba ya, ini mungkin bisa tanpa ngelihat jawabannya, bisa ya ngitungnya? Pakai logika aja, jangan dihafalin rumusnya. Nggak perlu dihafalin rumusnya. Ya, karena ini bisa kita turunkan sendiri rumusnya ya. Kemudian ini penerapan dalam proyek konstruksi tadi ini. Bisa ini penerapannya kalau di sipil ya. Bisa menentukan kelayakan investasi alat berat. Kalau kita mau beli alat berat nih, kita selalu beli nih alat berat ya. Bisa untuk jalan, perkarasan jalan, bisa untuk kren dan lain sebagainya alat berat itu. Kita bisa lihat nih, kira-kira alat berat itu kalau misalnya kita sewain tuh ya dapat berapa, bandingkan dengan investasinya sekarang. Karena dia ke depan dia akan memberikan manfaat buat kita gitu ya. Karena menghitung nilai sekarang dari pengeluaran pendapatan proyek tadi yang kamu Dea tadi bilang ya, pendapatan yang akan datang sama nih. Kalau alat berat kita beli ya, kita sewain berapa kita dapat di sekarang. Nah itu kelayakannya apa? Dasarnya kita ngitung apa? Ada NPV, IRR, payback ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi NPV, IRR, payback period itu semua menggunakan konsep uang tadi yang berbeda dari waktu ke waktu nilainya ya. Ini contohnya lagi yang kalian perlu diskusikan. Ini kita diskusi 15 menit boleh sesama teman nanti jawab ya. Mungkin kita break dulu, kalian diskusi dulu di sini ya. Kita sambung lagi nanti setelah 15 menit. Oke, jadi kan tadi kita udah diskusi ya yang ini tadi udah dijelasin juga. Artinya TVM dengan contoh project tadi ya juga kita udah diskusiin. Tadi hasil diskusimu projectnya apa tadi? Projectnya apa? Jembatan atau? Project jembatan. Oke. Kira-kira menurut kamu gimana jembatan hubungannya dengan time value of money tadi? Nah, jadi kalau jembatan itu kan sebagai pusatnya masyarakat untuk berkegiatan sosial kan. Oke. Tanpa adanya jembatan maka mereka nggak bisa melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan silaturahmi dan lainnya. Makanya jembatan itu benar-benar berfungsi untuk menghubungkan mereka dari suatu tempat. Iya. Dan hubungannya dengan uang tadi gimana dengan time value of money tadi? Uang di masa sekarang ini kalau misalnya diinvestasikan ke jembatan, maka nilainya akan naik. Oke. Jadi jembatan itu kan memberikan manfaat buat masyarakat, itu disebut sebagai benefit tadi ya. Tadi kalian udah ngitung sih yang ini tadi ya. Oke, sebagian besar sih udah bener ya. Nah sekarang bagaimana hubungannya ini kalau kita hitung lebih lanjut, bukan cuma dari ini, bukan cuma ini aja, kita tadi sekilas tadi kan Ibu udah jelasin tentang NPV ya. Sebentar ya, NPV. Jadi kalau NPV IRR itu sebenarnya tadi melihat dia layak atau tidak tadi kita investasikan untuk bangunan. Jadi tadi walaupun kita akan bahas nanti di minggu depan, Ibu kasih informasi sekilas saja tentang NPV atau net present value ya. Ini artinya net present value. Tadi kalau present value-nya udah pada tahu ya. Nah, kalau ada kata-kata net itu artinya itu total atau sigma dari present value ya. Jadi kalau ini present value 1, ini present value 2, yang ini present value 3,
Ya, dari nilai ini kita majukan ke depan, di present value kan, ini di present value kan, ini di present value kan, lalu kita total, ya, dikurangi dengan tingkat investasinya, itu kita sebut sebagai NPV. Jadi net present value adalah sigma present value kita kurangi dengan investasinya. Ya, jadi investasinya nilainya ini harus. Artinya apa? Artinya dia harus positif. Kalau dia nilainya negatif, berarti tidak layak investasinya ya. Jadi tadi NPV-nya itu harus lebih besar daripada 0. Jadi kalau dia negatif, artinya kalau dia negatif, kalau dikurangi investasi, tidak layak ya. Karena investasinya jadi lebih besar dibandingkan hasil yang dia akan dapat. Ya, jadi net present value itu adalah salah satu indikator dia katakan dia layak atau tidak untuk dilanjutkan dari nilai investasinya. Mungkin itu ada pertanyaan lagi nggak selain itu apa? Ija mau tanya? Belum? Oke. Ini ya salah satu kriterianya hubungannya jelaskan arti TVM tadi dengan contoh proyek. Tadi contohnya bisa jembatan. Paling sederhana pengen kita lihat kita bangun rumah kos misalnya ya. Bangun rumah kos. Rumah kos itu kan memberikan manfaat buat kita. Misalnya kita sewain tuh per bulan kita dapat 1 juta. Kita punya uang ya, tiap bulan misalnya kita dapat 1 juta, kita dapat nih misalnya dari sini kita investasinya taruhlah ya, nih kita coba hitung yang saya maksud dengan time value of money tadi. Kita masukin uang 200 juta. Terus tapi per bulan kita dapat nih 1 juta, 1 juta ya, 1 juta. Memang dia akan panjang kan, karena investasinya kan memang jangka panjang, nggak mungkin pendek ya kan. Nah kita mau lihat nih, dari 1 juta ini kita present value kan, ya. Kita present value kan misalnya berarti berapa? 1 per, rumusnya tadi 1 ditambah I ya, pangkat 1 ya. Tahun kedua kita asumsinya nih tahun 2027, 2028, 2029 ya. Kita investasinya ditaruhlah di sekarang. Jadi ini harusnya 2026 ya, satu lagi 2026, ini 2025. Oke, ini turun gini. Sama nih ya, jadi kalau ini present value untuk tahun pertama 1 per 1 ditambah I pangkat 1 ya. Tahun kedua berarti ini pangkat 2, yang tahun ketiga pangkat 3 ya. Nah, kita kan dapat nih, misalnya kita nah ini dikali dengan ini ya, 200 juta. Ini dikali dengan 200 juta. Ini berapa keluar present value-nya, kita sigmakan, kita totalkan, kita kurangin sigma ini dengan angka 200 juta. Ini nilai investasi kita adalah 200 juta. Jadi kita dapat nanti dengan rumus yang ini, dapatlah angkanya itu NPV ya. Itu ya. Jadi ini akan kita detailkan nanti di minggu depan. Ya, tadi kalian udah diskusi apa sih hubungannya investasi dengan Oke, ya setelah tadi kita udah diskusi ya, ini kalian udah bisa jawab semua ya. Kayaknya nggak ada yang salah ya jawabannya ya. Oke, minggu depan kita akan membahas tadi ya, tadi yang ada net present value ya, apa hubungannya tadi present value dengan investasinya, net present value. Kemudian tingkat kembalinya ya, minggu depan kita akan bahas sama payback period. Jadi nanti kita ketemu di minggu depan lanjutan dari ini tadi ekonomi teknik tadi ya. Jadi kita ketemu untuk menghitung NPV, IRR, dan payback period. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Perhatian semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, makasih.